Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini saudara kita masuk di triwalan yang pertama untuk tahun 2024 dengan pelajaran yang pertama yang bertajuk cara membaca Mazmur. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena menolong kami bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema sekolah sahabat kita pada triwalan ini ialah buku Mazmur. Dan pelajaran pertama ialah cara membaca Mazmur. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana membaca dan memahami buku Mazmur? Untuk menjawab pertanyaan saudara, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda. Ayat hafalan, Lukas 24 ayat 44 hingga 45 mengatakan, versi Borneo. Kemudian dia berkata kepada mereka, inilah perkara-perkara yang telah aku katakan kepadamu semasa aku masih bersamamu dahulu. Segala perkara yang tersurat tentang aku dalam Taurat Musa, kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur pasti akan berlaku. Lalu dia membuka pintu pemahaman mereka supaya mereka mengerti maksud kitab suci. Dan untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini saudara, kita akan membagikan kepada beberapa topik seperti yang tertera di skrin. Namun pendahuluan sekolah sahabat kita terlebih dahulu. Bagaimana cara membaca Mazmur? Kitab Mazmur harus dibaca dengan mengingati bahwa ia adalah buku yang unik dalam banyak cara. Tidak seperti kitab-kitab lain dalam Alkitab. Ia ditulis oleh pengarang yang berbeza dalam masa dan keadaan yang berbeza, yaitu dari Musa hingga kembali dari pembuangan Babylon. Ia merangkumi tema dan gaya yang pelbagai seperti pujian, kutukan, ratapan, sejarah, dan lain-lain. Di atas segalanya, kita mesti ingat bahwa ia adalah sebuah buku yang diilhamkan, di mana Roh Kudus bercakap kepada kita secara langsung. Inilah topik yang akan kita bahas di dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu Mazmur dalam ibadah Israel purba. Yang menjadi pertanyaan, buku Mazmur adalah buku him atau pujian. Nah, bagaimana bangsa Israel memuji Tuhan? 1 Tawarik 16 ayat 7 mengatakan, kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Nama buku itu berasal dari perkataan Greek psalmoi, yaitu lagu yang dinyanyikan dengan iringan musik, yang merupakan tajuk buku dalam Septuaginta. Dalam bahasa Ibrani namanya Tehillim atau pujian. Mazmur digunakan sebagai pujian untuk dinyanyikan semasa upacara penyembahan di bait suci dan di rumah ibadat. Rujukan dibuat kepada instrumen, melodi, dan pemimpin choir dalam superskripsi atau sebahagian beberapa Mazmur. Contohnya Mazmur 9, Mazmur 45, dan Mazmur 88. Sebahagian daripada pujian ini digunakan dalam momen istimewa. Seperti apa? Pada saat-saat penyembahan pada hari Sabtu, Mazmur 92. Mungkin juga digunakan dalam semasa ziarah perayaan tahunan dan bulan baru, Halail Mesir, dalam Mazmur 113 hingga 118. Dan Halail besar, yaitu dalam Mazmur 136. Dan yang ketiga, dalam penyembahan pagi di rumah ibadat, Hel setiap hari. Mazmur 145 dan juga sehingga 150. Nah, jemaat Kristen juga menerima pakai kitab Mazmur sebagai him atau pujian di dalam penyembahan. Kolose 3:16, Efesus 5 ayat 19. Nah, saudara, di skrin saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam tajuk atau topik yang pertama. Kita ke tajuk yang kedua, yaitu temui para pemazmur. Nah, siapa-siapa penulis buku Mazmur? Apa keunikan mereka? Saudara, Mazmur 3 ayat 1 mengatakan, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dilengkapi dari Mazmur 3. Anda baca atau kita ada baiknya membaca Mazmur pasal yang ketiga. Nah,
Kebanyakan mazmur ditulis oleh Daud, 2 Samuel 23 ayat 1. Penulis lain buku mazmur ialah, pertama Anda boleh lihat di screen, Asaf dan anak-anaknya. Di pasal 50, pasal 73 ayat 83. Kemudian yang kedua anak-anak Korah, pasal 42 dan seterusnya seperti yang tertera di screen Anda. Ditulis oleh Heman orang Ezra, pasal 88. Kemudian penulisnya Ethan Ezrahiti, ya, pasal 89. Kemudian Nabi Sulaiman atau Sulaiman 72 dan 127, dan Musa sendiri yaitu pasal 90. Banyak dari mazmur menceritakan atau mengisahkan pengalaman pribadi pengarangnya, yaitu sangat serupa dengan kita juga saat ini, pengalaman kita. Seperti yang tertera di screen, dari kesukaran, pengalaman kesukaran, pengalaman keraguan dan penderitaan, pengalaman pengampunan ilahi, kegembiraan, berbakti dan bersyukur kepada Tuhan atas kesetiaan dan kasih sayang Tuhan. Kemudian berharap kepada Tuhan, percaya pada janji ilahi, kesaksian penebusan, dan situasi menangis untuk keselamatan. Dan di screen saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada baiknya kita bincang di dalam kelas sekolah sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu lagu untuk setiap musim. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana lagu setiap musim itu disampaikan oleh pemazmur? Apa bentuk lagu ini? Mazmur 19 ayat 1 hingga 2 mengatakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur merangkumi pelbagai jenis tema yang merangkumi keseluruhan pengalaman manusia dan hubungannya dengan Tuhan. Kita lihat di screen. Pertama, pujian yang memuji Tuhan sebagai pencipta, penguasa dan hakim. Mazmur syukur atas nikmat Tuhan yang melimpah ruah. Ratapan memohon agar Tuhan membebaskan kita daripada masalah. Keempat, mazmur hikmat dengan garis panduan praktikal untuk kehidupan. Kelima, mazmur raja yang menunjuk kepada Kristus sebagai raja dan pembebas. Keenam, mazmur sejarah yang meninjau sejarah masa lalu Israel dan kesetiaan Tuhan kepadanya. Nah, puisi mazmur menunjukkan kuasa tersendiri untuk menarik perhatian pembaca. Walaupun beberapa peranti puitis ini telah hilang dalam terjemahan, namun dalam bahasa ibunda kita masih boleh menghargai banyak di antaranya. Pertama, kesejajaran melibatkan gabungan perkataan, frasa, atau pemikiran yang dibina secara simetri. Kesejajaran membantu dalam memahami maksud bahagian yang sepadan. Contohnya, pujilah Tuhan, wahai jiwaku dan segala yang dalamku, pujilah namanya yang suci. Mazmur 103 ayat 1. Saudara, yang kedua, gambaran menggunakan bahasa hiasan untuk menarik secara kuat deria fisikal pembaca. Contohnya, perlindungan Tuhan digambarkan sebagai naungan di bawah sayapnya. Mazmur 17 ayat 8. Kemudian, merismi atau simpulan bahasa menyatakan keseluruhan dengan sepasang bahagian yang berbeza. Pada waktu siang aku berseru kepadamu, pada waktu malam aku datang ke hadapanmu, menandakan tangisan tanpa henti. Mazmur 88 ayat 1. Kemudian yang keempat, permainan perkataan menggunakan bunyi perkataan untuk membuat permainan kata dan menyerlahkan message rohani. Seperti dalam Mazmur 96 ayat 4 dan 5. Perkataan Ibrani Elohim, Tuhan dalam kata jamak, dan Elilim, berhala dalam kata jamak. Mencipta satu permainan kata untuk menyampaikan message bahwa Tuhan-Tuhan kepada bangsa-bangsa hanya kelihatan sebagai Elohim, yaitu Tuhan-Tuhan. Tetapi sebenarnya hanyalah Elilim atau berhala. Di screen saudara adalah soalan yang kita boleh bincang di tajuk yang ketiga ini. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu doa yang diilhamkan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Daud juga menggunakan doa dalam buku Mazmur? Mazmur 143 ayat 1 mengatakan, Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Saudara,
Mazmur adalah doa dan pujian yang diilhamkan bagi Israel. Maka di dalam Mazmur itu terdapat suara Tuhan bercampur dengan suara umatnya. Mazmur dianggap satu interaksi dinamika yang jelas dengan Tuhan. Pemazmur menyebut Tuhan secara pribadi sebagai Tuhanku, ya Tuhan, dan Rajaku. Mazmur 5 ayat 2, Mazmur 84 ayat 3. Pemazmur sering memohon kepada Tuhan untuk mendengarkan, seperti dalam Mazmur 5 ayat 1. Mendengar doaku, Mazmur 39 ayat 12. Melihat, Mazmur 25 ayat 18. Jawablah aku, Mazmur 102. Dan lepaskan aku, Mazmur 6 ayat 4. Ini jelas berupa ungkapan oleh seseorang yang berdoa kepada Tuhan. Dalam Mazmur, Tuhan dan manusia berinteraksi dengan jelas. Melalui doa dan pujian, manusia dibawa ilham Roh Kudus, menunjukkan harapan, ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan kesakitannya. Perasaan yang melampaui keadaan, agama, etnik, atau jantina pembacanya. Kita semua boleh mengenal pasti pada satu masa atau yang lain dengan kandungan Mazmur. Kita dapat merasakan dalam doa-doa ini tindakan langsung Roh Tuhan. Daud, anak Isai, penyanyi Israel yang manis berkata, Roh Tuhan telah berfirman melalui aku dan firman-Nya ada di lidahku. 2 Samuel 23 1 hingga 2. Kita juga menarik nafas dengan harapan bahwa Tuhan mendengar doa kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan telah mendengar aku. Dia telah mendengarkan suara doaku. Mazmur 66 ayat 19. Dan di skrin saudara adalah pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam tajuk yang keempat. Kita beralih ke tajuk yang terakhir, kelima, yaitu dunia Mazmur. Yang menjadi pertanyaan, apa pusat atau inti sebenar buku Mazmur? Mazmur 20 ayat 7 mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, dunia Mazmur sepenuhnya berpusatkan pada Tuhan. Ia berusaha untuk menyerahkan dalam doa dan pujian semua pengalaman hidup kepada Tuhan. Tuhan adalah pencipta yang berdaulat, raja dan hakim seluruh bumi. Dia menyediakan segala sesuatu untuk anak-anaknya. Oleh itu, dia harus dipercayai pada setiap masa. Seperti dalam kehidupan pemazmur, Tuhan mesti menduduki tempat utama dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa kita boleh bergantung kepadanya untuk segala-galanya. Kita lihat di saudara, begitu banyak ayat yang meninggikan, menyatakan bahwa Tuhan itu berdaulat. Anda lihat di skrin yang pertama. Dia sentiasa dalam pikiran kita. Kemudian dia bermegah di dalam dia dan memuji dia sepanjang masa. Dia adalah perlindungan dan kekuatan kita. Kita menyambutnya dengan gembira. Kita berseru kepadanya memohon keredahannya. Kita mencurahkan isi hati kita kepadanya. Kita menuntut keadilannya darinya. Kemudian yang terakhir, kita tahu bahwa dia melindungi kita daripada kejahatan. Saudara, terima kasih kepada Mazmur. Kita tahu bahwa Tuhan mendengar kita. Walaupun kita tidak dapat melihatnya dan menjawab doa kita pada masa yang tepat. Tuhan berada di dalam bait sucinya, tetapi dia juga berada di sisi saya. Kita boleh yakin dan selamat di hadapan Tuhan. Dan di skrin saudara adalah pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam tajuk yang kelima ini. Pena Inspirasi juga menjelaskan, Mazmur-Mazmur Daud melewati seluruh rangkaian pengalaman, dari rasa bersalah yang paling dalam dan penghukuman diri, kepada iman yang paling tinggi dan perhubungan yang paling mulia dengan Tuhan. Catatan kehidupannya menyatakan bahwa dosa hanya boleh membawa malu dan celaka. Tetapi kasih dan belas kasihan Tuhan dapat mencapai ke lubuk yang paling dalam. Iman itu akan mengangkat jiwa yang bertaubat untuk berkongsi pengangkatan anak-anak Tuhan. Dari semua jaminan yang terkandung dalam firman-Nya, itu adalah salah satu kesaksian terkuat tentang kesetiaan, keadilan, dan belas kasihan perjanjian Tuhan. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, dunia Mazmur sepenuhnya berpusatkan kepada Tuhan.
Tuhan itu baik luar biasa. Di dalam Mazmur, kita dapati pelbagai emosi yang merangkumi keseluruhan pengalaman manusia. Daripada penghormatan yang tinggi kepada kesedihan yang mendalam. Walaupun ditulis lebih daripada 25 abad yang lalu, Mazmur melangkaui masa di mana ia ditulis dan kekal sangat relevan untuk kita hari ini. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita sementara kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena membantu kami memahami pelajaran Sekolah Sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.